wal muslimat wal hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya mengharuskan kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia yang senantiasa dicurahkannya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi bukti bahwa kita mensyukuri nikmat yang diberi dengan harapan semoga semakin banyak dia beri. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para alul bait, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Dan semoga kita berharap mudah-mudahan salam dan selawat berbuah syafaat pada hari kiamat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa kita pula untuk para orang tua kita, para guru, ustaz dan ustazah, para karib kerabat, handai tolan, sahabat dan para teman, kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah, senantiasa istiqamah di bawah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Nabi dan para sahabat, mengikuti jalan as-salaf, dan sampai yang sudah mendahului Allah berikan rahmat dan ampunan serta ditempatkan di tempat yang terbaik dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang telah mewariskan ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan kita memanfaatkannya pula. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pembahasan masih beliau tentang masalah hadis yang sampai kepada kita secara mursal dan sepakat ulama tidak mengamalkannya. Yaitu hadis kemarin tentang anta wa maluka liabik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, qultu, qala ajal wa ma yaqulu bihadza ahad. Benar, hadis ini tidak satu pun yang memandangnya sebagai hujjah atau tidak mengambilnya sebagai hujjah. Falima khalafahun nas, kenapa hadis ini tidak diikuti atau kenapa orang menyalahi hadis ini? Qultu, lalu saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, li'annahu la yathbutu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semua ulama menolak hadis ini? Tentu seperti yang kita katakan, ini yang sepanjang sepengetahuan Imam Syafi'i. Kalau tidak, ada ulama lain yang masih menganggap hadis ini sebagai hujjah karena diperkuat dengan hadis yang lain dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sabit dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ini sanadnya hasan. Berarti ada ulama yang mengambil hadis ini, tapi dengan syarat. Dengan apa syaratnya? Syaratnya memang orang tua itu, ayahnya itu memang orang yang butuh. Yang kedua, tidak berniat buruk pada
anaknya tadi. Orang niat buruk dengan niat baik kan beda kan. Niat buruk bagaimana anaknya sengsara itu dibuatnya. Tapi jarang orang tua yang seperti itu. Ada ya? Tidak berani menjawab nih. Ada juga ya, tapi jarang. Jarang orang tua yang justru pada umumnya orang tua tuh seperti dalam hadis lain disebutkan lebih sayang pada harta yang akan diwariskan daripada harta yang akan dia bawa, sah? Ya, mana lebih banyak dia simpankah atau yang dia infakkan? Oh, nampaknya banyak simpanan ini. Dah, ini pengurus pandai-pandai lah menjelang Ramadan nih untuk mengeluarkan simpanan. Ini akan dibawa terus terang. Ini Nabi katakan yang untuk kita itu yang kita infakkan. Sedangkan yang akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Syukur-syukurlah ahli waris kita saleh salihah. Sah? Kalau tidak kayak cerita itu Pak ya. 93 juta tinggalkan ayahnya. Minta 3 juta aja tuh ayah tidak mau. Masih ingat ceritanya? Lupa ya? Ada seorang kaya yang tak sempat memikirkan untuk dirinya. Sempat hanya untuk mengumpul untuk ahli warisnya. Ketika meninggal, uang cashnya aja sekitar 93 juta. Tidak rupiah raja. Iya, tidak rupiah, ada rupiah. Antum tidak semangat dengan kalau 93 juta ya. Ini real. Ya, coba hitunglah. Ya biar kita tahu angkanya, biar antum biasa-biasa aja saya tengok. Oh, semangat ceritanya biasa-biasa aja. Kalau 3 juta dikali berapa sekarang? 4.500 ya? Wih, lumayan yang 41, 850, ribu. Miliar ya? Ya, enggak pernah megang nih. 41 miliar 850 juta gitu ya. Ah, banyak. Sebanyak itu. Lalu dipanggil oleh mereka ustadz. Biasalah orang kalau sudah meninggal orang tuanya manggil ustadz, biasa itu kan. Minta konsultasi. Lalu kata ustadz ini yang cerita ustadz itu sendiri. Ayah kalian ada meninggalkan wasiat? Enggak ada. Utang sepertinya enggak ada juga. Karena memang orang tidak mau berutang, kadang-kadang juga pelit ngasih utang tuh kayaknya sejalan itu. Nah, dia nggak ada wasiat, nggak ada. Beginilah kata Syekh. Anaknya bertiga pula laki-laki. Bagaimana yang 3 juta tadi kita berikan untuk orang tua kalian? Maksudnya Syekh, ya kita infakkan, bikin masjid kah, bikin sekolah kah, bikin apa-apalah ya untuk kepentingan orang lain maksudnya. Ini untuk orang tuanya. Tentu pahala itu orang tuanya tadi. Apa jawaban anak-anaknya? Dia sendiri tidak pernah mikir dia. Masa kami pula mikirin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat uang begitu mudah, tinggal salin nama aja kan? Saya tidak bekerja keras, ayahnya tuh betul-betul lumus, tapi pas meninggal ternyata anaknya tidak mau. Baru hanya dari 3 juta dari 93. Ekorannya aja dikasih. Apalagi kalau minta sepertiga ya. Kan wasiat itu kan sepertiga maksimal kan? Enggak. 3 jutanya enggak mau. Nah, jadi ternyata kalau kita ini lebih banyak memikirkan untuk yang ditinggal daripada untuk di bawah. Lebih banyak memikirkan untuk dimakan atau dipakai daripada untuk disimpan untuk kebaikan. Mudah ini jadi ibrah bagi kita. Jadi ada yang mengamalkan juga hadis ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, mungkin kan orang kan menyampaikan apa yang dia tahu kan. Tidak ada satupun yang mengamalkan hadis ini. Alasan apa? Kenapa tidak? Li'annahu la yathbutu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut sanad yang sampai kepada beliau tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena diriwayatkan oleh Muhammad Ibnul Munkadir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ibnul Munkadir ini imam, thiqah, sabt, dan juga zuhud, wara' ahli ibadah. Cuman dia tak ketemu Nabi, tidak bertemu Nabi. Lalu dia berangkat dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Di sini tidak berlaku. Tidak mungkinlah salah dia. Kan ulama besar. Ya. Kalau ini yang dipakai, ilmu tidak berguna. Karena ilmu itu sesuai dengan namanya, al-ilmu idraku syai' ala ma kana alih. Yaitu memahami, mendapatkan sesuatu seperti aslinya. Ini nggak tahu kita, tidak ada perantaranya. Sah? Dan dia dari Nabi tidak pernah mendengar, karena bukan sahabat, dia tabi'in. Oleh sebab itu, maka kata Imam Syafi'i tetap tidak hujjah. Tetap tidak hujjah. Buktinya sepakat ulama untuk tidak mengamalkannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Qultu li'annahu la yathbutu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak sabit. Kenapa tidak sabit? Mursal. Kenapa hadis mursal tidak sabit? Munqati'. Sanadnya terputus. Syarat sabitnya hadis mesti sanadnya bersambung. Ini terputus. Walaupun yang memutusnya orang kuat. Seperti kan rantai tadi. Rantai sebelah sini dengan sebelah sini kan kuat-kuat sebenarnya. Tapi yang di tengah lemah. Jadi walaupun antara ini yang putus itu antara kuat dengan kuat. Muhammad Munkadir ya dideteksi tidak pernah berbohong. Sah? Dari siapa diriwayatkan? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kuat dengan kuat, sah? Tapi yang terputus yang lemah atau yang tidak? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu sekarang. Tidak jarang orang lemah nanti akan diberikan alasan oleh Imam Syafi'i rahmatullah seperti kasus Imam Az-Zuhri. Qala wa anna Allah, alasan lain secara logis, secara fikih, wa anna Allah lamma farada lil abi mirathahu min ibnihi. Alasan lain bahwasanya Allah ketika menetapkan atau mewajibkan bagi seorang bapak warisan dari anaknya. Seorang bapak berhak mendapatkan warisan dari anaknya. Faja'alahu kawarisan ghairi. Allah menetapkan ayah sama dengan ahli waris yang lain. Paham maksudnya? Belum, bilang aja enggak. Nah, sama posisinya dengan ahli waris yang lain, yaitu mengikut persentase yang ditetapkan. Ayah, kalau yang meninggal punya anak, berapa persen dia dapat? 1/6. Sah? Ibu, kalau punya yang meninggal memiliki anak atau cucu sang ibu, berapa dia dapat? 1/6. Istri 1/8 Pak Haji. Sah? Nah, balik ke istri, nanti tidak sabar lagi nampaknya. Istri, karena mereka punya anak, dapat 1/8. Jelas? Taib. Nah, selebihnya untuk anak. Jelas? Nah, kalau sempat sang ayah ini yang meninggal, ayah dia pula, berarti posisinya sebagai anak kan? Sah? Dia juga tidak bisa keluar dari jatah yang ditentukan. Paham? Paham perbedaannya dengan hadis? Kan hadis tadi katanya kamu dan hartamu milik ayahmu. Kalau seandainya benar hadis itu dari Nabi SAW, berarti untuk apa dibagi pada yang lain? Datang ayahnya, oi, ini yang mati ini saya punya. Sah? Apa hadisnya? Kamu dan hartamu milik ayah. Boleh tidak gitu? Boleh tidak begitu? Ini yang saya meninggal, lalu ayah saya datang ke rumah. Kalian tahu tidak? Ini rumah ini milik anak saya. Sah? Harta-harta ini milik anak saya. Dan Nabi bilang, anak saya dan hartanya milik saya. Oleh sebab itu kalian keluar dari rumah ini semua. Boleh? Boleh tak? Berdasarkan hadis tadi, boleh. Ternyata tuan-tuan sepakat bilang tak boleh ya. Wih. Tapi yang lebih parah ibu-ibu yang banyak begini sekarang. Nah, dibagi warisan selama ini masih hidup, jangan coba-coba. Kalian kalau bagi-bagi durhaka, sah?
Sah? Banyak ibu-ibu sekarang. Akhirnya itulah anak-anaknya ditantang pula. Kalau kau tak bagi, kita ketemu di pengadilan katanya. La haula wala quwwata. Anak lawan amak di pengadilan. Kadang-kadang habis pula duit untuk mengurus. Sah? Yang diurus paling tinggi 50 juta. Untuk ongkos perkara 100 juta. Misal aja. Biasanya yang berkelahi itu kan yang banyak-banyak, yang sikit-sikit dah kan. Buatlah pulangnya. Nah, jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, dan ini alasan disampaikan oleh Imam Syafi'i logis, bahwasanya kalau benar diamalkan hadis itu, tidak ada yang lain dapat warisan sah. Ayah akan klaim engkau dan hartamu milik ayahmu. Stabil semua tuh. Nah, sekarang posisi itu diambil alih sama ayah mama. Engkau dan hartamu milik emak semuanya. Jangan coba-coba dibagi-bagi. Tolong Ustaz. Kalau suaminya meninggal ya, ayah meninggal, emak kadang-kadang menghalangi pembagian warisan. Ini juga yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin. Padahal Masya Allah, kalau dengar wasiat orang tuanya atau orang yang meninggal, kayaknya tidak ada yang berani melanggar sah. Kalau ada wasiat dari yang meninggal, rata-rata kita tidak berani. Sahih? Tidak ada yang berani melanggar. Ini bahaya, kualat nanti sah. Kalau tidak dibayarkan atau tidak diserahkan wasiatnya. Dan kita lupa bahwa membagi warisan, wasiatnya siapa? Wasiat Allah. Kayaknya lebih tinggi wasiat yang mati daripada wasiat Allah. Ini hidup udah mati, sah? Ini hidup tak pernah mati. Jadi kita kan lebih takut pada arwah gentayangan nampaknya ya, daripada Allah yang menguasai seluruhnya. Karena Allah mulai dengan kalimat yusikumullah. Di awal ayat warisan katakan yusikumullah, Allah berwasiat kepadamu. Kan wasiat artinya. Wasiat itu apa artinya? Perintah, mewajibkan. Di ujung Allah tutup dengan wasiyatan minallah. Ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan. Jadi ingat kita kaum muslimin dan muslimat, ini juga banyak terjadi. Nggak enak orang tua baru saja dikubur, tiba-tiba kita bagi-bagi warisan. Habis itu besok tambah nggak enak. Sah? Nanti menantu lebih berkuasa daripada anak asli kan. Sering tak terjadi weh. Menantu lebih kuasa daripada anak kandung. Akhirnya dimiliki oleh menantu harta itu. Dia punya alasan. Nih sudah 2 tahun saya jalankan, jadi saya punya. Dulu klaim itu kan mudah aja. Dulu waktu tinggal ayah, asetnya 1 miliar. Sekarang sudah 10 miliar. Mau dia serahkan lagi? Antum tidak punya catatan. Akhirnya kelahi lagi antara saudari perempuan dengan saudara laki-laki, dan tidak jarang main tangan sederhana atau main senjata. Oh iya pakai tangan. Iya. Karena itu tadi segan-segan itu masalah. Apalagi katanya mak kita kan masih hidup, nggak usah dibagi dulu. Memang kalau tidak dibagi, mak tidak dulu pedulikan. Kalau mak masih ada, kalau tidak dibagi harta warisan, lalu dia yang pakai semuanya, kita tidak pedulikan juga orang tua tuh. Tidak dikasih apa-apa lagi, tetap juga kita nafkahi. Nah, tapi kalau seandainya mak tuh nak maksa juga, dia nak pegang, bagi, habis itu anak-anaknya mak, nih pakailah, lebih bagus. Karena sudah ditentukan bagiannya, maka serahkan anak tuan-tuan, serahkan ke siapapun, serahkan istri, serahkan ke serahkan ke jandonya, tidak ada masalah. Tapi harus bagian masing-masing sudah ditentukan. Ini kadang kita mau aja bagikan kalau belum tahu bagiannya. Kasih sama maknya. Tapi tengok angkanya berapa tuh katanya 2 miliar, tidak jadi.
Kalau udah nengok angkanya bisa berubah niat sah. Mas Tonton macam tidak pernah cobanya. Saya sering coba. Kalau sebelum saya tahu nilainya, saya bilang ambil aja lah semua katanya. Banyaknya Ustaz katanya. Berapa? 2 juta. Ah, iyalah. Balikkan setengah. Itu belum sampai itu. Kalau udah sampai, nanti kirim 1/4. Saya pernah ditelepon kawan dari Jakarta. Sesuatu yang saya tidak harapkan lagi. Ternyata datang. Sesuatu yang sudah tidak diharapkan lagi. Karena tidak ada janji juga. SK juga nggak ada. Dia bilang, Ustaz, ada honor katanya. Berapa? 3,5. Kan lumayan kan? 3,5 kan lumayan. 3,5 apa sih? 3 juta bukan honor. 3,5 juta. Gitu aja lah, nggak usah kirim. Pakai untuk kawan-kawan makan di sana. Traktir lah di restoran Arab. Dia bilang kan. Akhirnya kata beliau, prosedurnya harus kirim dulu, Ustaz. Mohon maaf, saya bilang dari awal, saya bilang kalau uangnya sampai ke saya, enggak segitu saya kasih semua. Serius. Masa iya? Dia ngirim ke saya dapat, masa saya mengirim lagi enggak dapat. Kan enggak pas kan? Tapi kalau belum sampai, ambillah, enggak masalah. Tapi udah sampai, lain cerita. Serius ini. Kayaknya sama gitu ya? Sama. Kalau belum lihat, belum hijau mata tuh. Jadi kalau udah lihat langsung hijau mata, ya kan hak saya juga kan. Jadi kalau sampai terus terang saya bilang, saya bukan menarik pemberian, enggak. Terus terang kalau sudah sampai ke tangan, niat saya berubah. Ya kan nampak sama isi notifikasi nanti kan, masuk PT dia ucu kan. Habis itu mana PT dia tidak ada nampak. Kan kita transparan kan. Transparan walaupun dia tidak tahu semua. Iya, artinya saya tidak tutup-tutupi, tapi dia tidak mau gali-gali, itu aja masalahnya. Awak tidak tutupi, dia tidak mau menggah, biaran aja. Yang penting bagiannya ada terus. Yang tak saya batasi. Pokoknya asal ada isi dompet, ambillah berapa mau. Tapi jangan taruh situ semua. Jangan taruh di situ semua. Nanti terpasang yang sebulan beli gorengan, kasih 10.000 kan? Gimana cara nak buat kawan tuh? Jadi ukurnya 10.000, kopi 4.000. Berapa kopi? 6.000 ya. Gorengan 2.000, 2 ada habis 10.000. Sekarang gorengan 1.000 pula, masih sisa 2.000 untuk parkir katanya. Allah musta'an. Itulah Masyaikh. Jadi kalau benar diamalkan hadis ini, orang tua ayah nanti akan klaim bahwa ini milik saya. Ternyata syariat tidak membenarkan itu. Berarti sepakatlah ulama tidak mengamalkan hadis tadi. Adapun yang mengamalkannya dengan syarat. Satu, memang orang tuanya tidak mampu. Ayahnya itu memang dalam keadaan susah. Anaknya dalam keadaan lapang. Maka ayahnya ngambil dari harta anaknya, itu dibolehkan. Syarat yang kedua, ayahnya tidak berniat menguasai atau berbuat niat jahat lah. Misalnya di antara niat jahat, misalnya karena benci sama istri anaknya, barangkali kan ada aja sebut-sebut orang benci, kita tak tahu kan. Atau memang dendam sama anak-anaknya, cucu-cucunya, mungkin tak perhatian pada dia, lalu dihabiskannya harta anaknya. Kan niat tidak baik, supaya nanti kalau mati anaknya, mereka tak dapat apa-apa, misal. Nah, ini juga dibolehkan oleh ulama yang mengamalkan matlul hadis tadi. Tetapi dari sisi ini secara mutlak tidak mungkin. Benar kata Imam Asy-Syafi'i, tak ada yang mengamalkan hadis ini secara mutlak. Nah, wajalu kawarisin ghairi faqad yakunu aqalla hadzan min katsirin minal warasah. Kadang-kadang ayah dapat bagian paling sedikit di antara ahli waris. Apa misalnya? Ayah meninggal atau seorang laki-laki meninggal, lalu ahli warisnya ibu, kemudian ayah, kemudian anak, laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal ini yang dapat warisan ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kemudian selebihnya untuk anak.
Mana yang dapat banyak? Ayah itu anak. Ayahnya hanya dapat 1/6, ibunya hanya dapat 1/6. Nah, sedangkan selebihnya untuk anaknya. Berapa untuk anak-anaknya? 4/6. 4/6. Nah, kalau seandainya hartanya itu, kalau 6 berarti 12, dibagi 12 untuk ibu, ada bagi 6 ya, untuk ibu 1/6, untuk ayah amak 1/6, berarti tinggal 4/6. Misalnya hartanya, anggap ya biar mudah baginya ya, hartanya 6 juta, ibu dapat 1 juta, emak dapat 1 juta, 4 juta untuk anaknya. Mana yang banyak? Anak lebih banyak dapat. Apalagi kalau anak cuma 1 laki-laki, anak dapat 4 juta, dia dapat 1 juta. Ini kalau juta hitungnya. Kalau miliar, itu banyak lagi, semakin jauh perbedaannya. Amak dapat 1 miliar, ayah dapat 1 miliar, anak dapat 4 miliar. Kecuali anaknya banyak pula. Kalau banyak anaknya mungkin, kalau sempat anaknya ramai sampai 20 pula, banyak beratuk lagi kan. Tapi tidak usah risau, bagian atuk kan turun juga ke cucu. Selama anaknya nggak ada. Tapi kalau anak apa-apanya masih ada, dia terhijab, tidak dapat. Ala kulihan, jadi kadang-kadang ayah dapat bagian sedikit dibanding ahli waris yang lain. Ini contoh bahwasanya hadis ini tidak diamalkan. Dalla zalika ala anna ibnahu malikul lil mali dunahu. Ini menunjukkan bahwa sang anaklah pemilik hakiki dari harta tadi, bukan yang lain. Jelas? Kalau seandainya engkau dan hartamu milik ayahmu, pindah ke ayah semuanya. Ternyata syariat tidak mengatakan itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Berarti hadis ini pertama karena dia dhaif, yang kedua bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang lebih kuat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain yang mengatakan bahwasanya ayah dan ahli waris posisinya sama, bukan pemilik tapi penerima atau pewaris. Coba kalau tadi diamalkan dengan hadis tadi, ayah bukan pewaris lagi, dia jadi pemilik. Sekarang bukan, dia jadi pewaris. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, lalu yang bertanya, qala, dia berkata, Pak Muhammad Ibnu Munkadir innakum ghayatun fi thiqah. Tapi bukankah Muhammad Ilmu Munkadir ini di puncak kethiqahan? Artinya tidak patut diragukan dia. Karena dia alim dari sisi hadis, thiqatun thabt, artinya teruji, orang yang tak pernah salah dalam, atau tak pernah berdosa dalam meriwayatkan hadis, atau susah dicari salahnya meriwayatkan hadis. Sah? Jelas ya? Ya, artinya dia salah meriwayatkan hadis tidak ditemukan. Tapi kalau dia gugurkan ini perawi, kan bukan kesalahan periwayatan, hanya saja dia tidak sebutkan siapa yang digugurkannya. Dan itu biasa terjadi, dan itu biasa yang seperti ini tidak merusak reputasi perawi dari sisi kethiqahannya, adalah yang tidak rusak. Cuman riwayatnya karena itu harus hati-hati. Semisal Al-Hasanul Basri sering meriwayatkan hadis mursal, tapi orang tidak mengatakan dia dhaif gara-gara itu. Jelas? Beda dengan orang yang meriwayatkan hadis mungkar. Hadis mungkar. Kenapa hadis mungkar? Karena menyalahi riwayat yang lain, berarti salah riwayat. Hadis mursal tidak mesti salah riwayat. Seperti itu yang dia dapatkan. Pahamlah? Seperti itu yang dia dapatkan. Kalau hadis mungkar, dia sendiri yang menyalahi riwayat orang lain, maka disebutkan rawa manakir. Ini kayaknya harus masuk mustalah hadis gitu ya. Contoh konkret ya, orang yang ditolak karena sering meriwayatkan hadis mungkar, misalnya hadis kunut subuh seperti yang sudah kita sebutkan. Misalnya Ar-Rabi' ibn Anas. Rabi' ibn Anas. Dia sebenarnya asalnya saduq. Tapi karena sering meriwayatkan hadis mungkar,
meriwayatkan hadis mungkar, maka orang berhati-hati dengan riwayatnya, khususnya kalau dia sendiri. Kalau dia sendiri meriwayatkan hadis itu. Nah, dalam kasus ini dia memang sendiri meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi kunut setiap subuh sampai mati. Sedangkan imam-imam besar dari murid Anas bin Malik sekitar 8 orang ulama-ulama besar meriwayatkan seperti riwayat yang lain dari Nabi SAW, karena hadis ini selain Anas bin Malik, tapi dari Anas saja, yang meriwayatkan dari Anas saja dari Nabi SAW, para thiqat a'immah meriwayatkan bahwa Nabi hanya kunut satu bulan. Tiba-tiba yang satu ini aneh sendiri, dia bilang selamur hidup. Oleh sebab itu ini namanya hadis mungkar. Akhirnya jadi apa namanya, menjadi kritikan terhadapnya. Soduk memang, cuman sering meriwayatkan hadis mungkar. Tapi kalau hadis mursal tidak jadi celaan baginya, cuman orang kalau hadisnya bersambung maka langsung diterima. Tapi ketika hadisnya mursal, orang berhenti di situ. Nah, sekarang katanya Pak Muhammad Ibn Munkadir, innakum ghayatun fis thiqati. Tapi Muhammad Munkadir kan orang yang paling siqah di antara kalian. Sah? Kata penanya pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullah. Qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i, ajal, ya benar sekali. Bukan hanya itu, wal fadli fid dini wal wara. Bahkan beliau adalah imam dalam urusan kemuliaannya, harga diri, martabatnya, orang tinggi sampai dihormati oleh penguasa. Segan orang pada beliau karena keutamaannya. Apa keutamaannya? Dia adalah yang teruji keikhlasannya, baik ketika berada berdepanan atau ketika berada belakang, teruji kesetiaan dan loyalitasnya. Yang kedua, orang yang terlatih keikhlasannya. Nak dibawa tak dibawa, disebut tak disebut, dipuji tak dipuji, dia tetap berbuat. Dan justru lebih sering menyembunyikan amalnya. Kalau dari sisi ilmu, ya di sisi ilmu, kayaknya setiap ilmu yang dia akan ketahui, dia amalkan. Kecuali yang tidak dia sanggupi. Jadi tidak diketahui bahwa perbedaan antar perkataan dengan perbuatannya. Jelas ini? Jadi kata Imam Syafi'i, wa fil fadli, bahkan keutamaan kami akui itu. Dan demikian juga dalam masalah waraknya. Orang yang warak, jangankan yang haram, yang halal, yang dikhawatirkan membawa kepada yang haram, dia tinggalkan. Bahkan yang halal, yang membawa kepada yang makruh pun dia tinggalkan. Pokoknya Imam Munkadir sampai dikenal doanya mustajab. Mustajab doanya. Kalau bukan karena dia meninggalkan yang haram, tidak mungkin mustajab doanya. Jelas? Jadi ini kita akui, dia orang hebat. Itu kita akui. Kata Imam Asy-Syafi'i, walakinna la nadri amman qabila hadzal hadis. Cuman masalahnya, Syekh, kita nggak tahu dari siapa diambil hadis ini. Masalahnya bukan pada dia. Sah? Bukan pada dia. Masalahnya pada siapa dia terima hadis ini. Jelas? Karena orang zuhud itu kan kadang-kadang begini. Supaya anak itu taat pada orang tuanya. Mentang-mentang punya harta mulai meninggalkan orang tua. Maka dikatakan, engkau dan hartamu milik ayahmu. Sehebat apapun kau harus taat pada orang tua. Kau sendiri dan harta milikmu sendiri. Kan bagi orang-orang warak kan bagus ini. Sah? Supaya anak tetap di bawah orang tuanya. Ini bagus. Nah, supaya anak sadar bahwa orang tua harus diperhatikan. Sehebat apapun kita. Bahkan seburuk apapun orang tua, kita harus menghormatinya sebagai orang tua kita. Dan menyayanginya karena kekurangannya. Nah, cuma masalahnya hadisnya. Ini masalah hadis kawan. Bukan masalah ibadah orang. Tidak. Ibadah orang tidak berkurang dia. Keutamaan orang tidak akan turun. Harga diri orang tidak akan turun. Cuman masalahnya untuk mengamalkan hadis ini, kita tidak punya alasan. Karena tidak punya kekuatan. Dari mana dia dapatkan? Amman qabila hadzal hadis. Paham Syekh? Jadi para ulama melihat, kalau dia tolak pendapat seorang alim bukan karena merendahkan. Ini kita aja yang sekarang begitu. Itu salah tuh ulama-nya. Itu kita jawab, itu salah Nabi itu. Paham tak? Kan ada yang bilang,
ini hadis, ini pendapat ulama, tentu kita minta dalilnya kan, sah? Mungkin Anda saja yang tidak tahu dalilnya. Ulama itu tahu dah. Kalau dia tahu dalilnya, tunjukkan ke saya memang tidak tahu dalilnya. Paham tak? Karena orang mendebat kita, ini ulama besar di buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, banyak bukunya. Tentu tidak tahu ya bahwa komik banyak bukunya. Terus bisa dijadikan alasan beragama nanti bahwa sihir, bahwa ilmu selaksa sinar matahari, jurus ini dan sebagainya masuk dalam agama karena tersebut dalam buku, atau karena dibaca oleh ulama, dibaca oleh wali. Tidak bisa. Jadi hujahnya bukan karena ulama mengatakan, tapi kita minta hujah kenapa ulama itu mengatakan. Paham tak? Karena kalau ikut ulama, banyak ulama sesat. Mohon maaf ya, salah saya, banyak ada ulama sesat. Lebih parah lagi tuan-tuan daripada saya. Ulama dibilangnya sesat. Hah? Ulama kok dibilang sesat? Serius? Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, iya, ulama sesat ada, ulama yang tidak sesat juga banyak. Siapa yang ulama sesat? Ulama ikut hawa. Ulama ikut hawa. Ikut hawa karena dua sebab. Satu, karena tidak tahu yang benar. Tentu yang diikutinya pikiran dan perasaan. Atau dia tahu kebenaran, cuma bertentangan dengan keinginan syahwat duniawinya. Ini kalau saya fatwakan haram nanti, saya tidak bakal masuk lagi pengurus majelis ulama misalnya kan. Oh, tidak bisa. Awak nak jadi ketua juga kadang. Sah? Nah, akhirnya tidak bisa menunjukkan mana yang hak, mana yang halal, mana yang haram. Asal ada ulama mengatakan, terusin aja lah. Akhirnya jadi kadang-kadang ulama halal. Ulama halal. Tidak paham ya. Bilangnya tidak paham. Jadi ada di luar negeri itu seorang syekh yang tak pernah mengatakan sesuatu itu haram. Semuanya halal. Walaupun jelas-jelas haramnya dia bilang halal. Apa contohnya? Ikut perayaan agama lain halal. Nikah dengan agama lain halal. Apa lagi? Orang kafir masuk surga halal. Itu semua sesat kecuali Wahabi. Memang dia sangat anti Wahabi karena dia tahu, karena hanya Wahabi yang bisa menyalahkan yang salah. Jelas bagi mereka. Sebenarnya bukan Wahabi, siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya walaupun bukan Wahabi wajib menyalahkan yang salah. Tapi karena umumnya ahli bid'ah hari ini keadaannya tak boleh menyalahkan orang lain selama ada dalilnya, selama ada ulamanya. Nah, makanya banyak golongan sesat lebih banyak daripada golongan yang lurus. Karena yang salah tidak boleh disalahkan. Cuman ketika ditanya ke beliau, terus bagaimana Wahabi tidak boleh salahkan Ustaz? Oh, ini salah ini semua. Tahulah kita bahwasanya kalau sudah semua menyalahkan yang tidak salah, berarti mudah-mudahan masuk golongan. Kalau semua yang salah menyalahkan dan dia berada di kebenaran, berarti berbahagialah karena berada di pihak yang benar. Ukuran benarnya apa? Pendapat ulama. Ukuran kebenaran pendapat ulama. Imam Syafi'i ngajar kita nih, kan dikatakannya Muhammad Mulkadir kan orang hebat, iya, tapi mungkin salah. Gitu aja kok repot. Kan sudah diajarkan kita. Harus kita tolak hadisnya karena dia tidak sebutkan dari siapa dia terima. Sampai dia buktikan
saya terima ini dari rawi yang thiqah, ayo kita ambil. Kalian tahu enggak, saya riwayatkan hadis ini dari Umar bin Khattab, woi katanya, ya, sami'na wattaba'na. Tapi selama dia sembunyikan, enggak tahu kita dari mana dia dapatkan, ya barang tersembunyi, tentu enggak tahu kita arti isinya yang seintinya sampai dia jelaskan. Jelas kaum muslimin? Jadi kehormatannya sebagai ulama, ya kita tetap tinggikan. Tapi kesalahannya dalam riwayat tetap kita sebutkan keliru. Oleh sebab itu tidak bisa diamalkan hadis ini. Siapa yang ngajar kita? Imam Syafi'i sendiri. Jelas? Jadi perkataan ulama bukan dah dalil, sekalipun dia orang wara, orang zuhud, ahli ibadah, orang berilmu tinggi. Jelas ya? Tapi jangan bilang pula Pak Edi, apalagi Ustaz Dasman. Ya sama memang. Cuman antum kan sengaja mengatakan itu supaya saya jangan diterima ya. Tidak apa-apa, tidak usah terima. Tapi kalau yang benar saya sampaikan, antum tolak, nanti kita bertemu nanti. Ya. Kan Allah katakan sudah disampaikan oleh Ustaz Dasman, sudah. Cuman kenapa kamu tidak ikut? Syafi'i aja disalahkan sama dia katanya kan. Sah? Anda senang sama dia. Masa Imam Syafi'i dia salahkan, memang dia lebih hebat dari Syafi'i. Setiap menyalahkan bukan berarti kita lebih hebat. Sekarang misalnya ulama sekelas Syekh bin Baz misalnya memfatwakan sesuatu, lalu dalam analisa kita tidak sesuai dengan dalil, lalu saya salahkan satu pendapatnya dan mungkin puluhan ribu dari pendapat saya ikuti, otomatis saya menjatuhkan beliau? Enggaklah, antum aja baperan, karena tidak biasa menyebutkan yang salah itu salah. Padahal imam kita ngajarin seperti ini. Jadi walaupun dia hebat, cuman kita tidak tahu dari siapa dia terima hadis ini. Kalau dia bisa buktikan, kita terima. Kalau tidak, tetap sanadnya terputus. Waqad wasabtu laka asy-syahidain al-adlaini yashhadani 'ala ar-rajul fala tuqbalu syahadatuhuma hatta yu'addilahuma aw yu'addilahuma ghairuhuma. Kan sudah saya sebutkan kepadamu. Ketika aku sebutkan sekarang Al-Qadir kan orang hebat. Lalu kan saya katakan kepadamu bahwa ada dua orang saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Dalam perkara yang sebelum ini disebutkan. Ketika bicara tentang hadis ahad dulu, di awal-awal hadis ahad. Yashhadani 'ala rajul. Dia menjadi saksi yang memberatkan seseorang. Orang ini tertuduh, dia saksi menguatkan tuduhan itu. Itu namanya yashhadani 'ala rajul. Waktu sudah habis juga Pak. Hah? Di dalam sudah jelas sebenarnya. Di luar sudah terang. Sudah terlanjur kita baca. Besok aja lah ya. Besok aja lah biar fresh lagi ya. Nah, ini masuk. Tidak. Tapi ada kaitannya dengan masalah ini. Saya coba. Tidak, ini ada jawaban di bawahnya. Berkait. Dan kita coba dulu. Kalau tidak paham nanti kita undur. Ya. Nah, jadi dua orang saksi adil. Artinya kesaksian diterima. Lalu menjadi saksi yang memberatkan bagi seseorang. Artinya dia tertuduh, lalu saksi ini menguatkan tuduhan. Itu namanya yashhadani 'ala rajul. Tapi kalau saksi yang meringankan, yashhadani lirrajul. Fala tuqbalu syahadatuhuma hatta yu'addilahuma. Tidak diterima kesaksiannya sampai keduanya mentadilnya, mengatakan dia orang adil. Au yu'addilahuma ghairuhuma, atau ditakdil oleh selain keduanya. Paham tak? Kayak susah ya? Besok aja lah. Susah, besok aja lah kalau gitu. Nah, memang kalau sudah masuk masalah fikih ini memang kita ya harus peras pikiran sedikit. Makanya itulah kelebihannya para fuqaha. Ya.
Itulah kelebihannya para fuqaha dari selain mereka. Nah, sebenarnya sederhana. Cuman saya yang belum pandai memahamkan barangkali. Besok aja lah ya. Coba kembali kita. Nah, kan ada kaitannya dengan masalah Muhammad Ibn Munkadir tadi. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu sudah lewatnya. Ya, mungkin ada yang dinas dan ada yang kerja. Maka kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsa Travel. Insyaallah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.